guys, welcome to my channel. Gue Nyoi TV. Di sini gue mau bikin konten dimana gue kemarin beberapa waktu yang lalu gue habis beli satu merchandise toys yang memang menurut gue overpriced banget. Jadi official, dan gue akhirnya salah fokus sama satu online shop di Instagram yang ternyata dia juga produksi merchandise spesial di clothing ya. Itu dia Onovi, tapi kualitasnya bener-bener hampir mirip sama Onovi, bro. Nah jadi gue kali ini bukan bicara yang Onovi sih ya, karena barang yang Onovi udah raib gue jual karena mau punya duit. Jadi gue di sini bakal review seberapa mirip sih yang gue beli unofficial ini sama yang official, karena gue udah pernah megang dan sayang gak ada gambarnya, gue gak kasih dokumentasi yang asli. Jadi nanti gue akan ambil gambar dan gue fotoin part-partnya yang penting yang bisa kita review untuk dibandingin sama yang asli, guys. Nah, kira-kira worth it gak sih beli yang unofficial ini? Nah, kita langsung lihat aja. Let's go. Ini yang pertama di bagian logo Twice University Fashion Design. Nah, ini untuk font, untuk kemudian gambar ini ya, apa ya namanya ini, mesin jahit ya kalau nggak salah. Ini gambar mesin jahitnya dia mirip. Ini benar-benar mirip, 100% mirip kalau gue boleh bilang. Karena apa? Font dan logo serta bener-bener font bawahnya, event yang fashion design pun emang bener-bener nggak ada bedanya sama sekali. Bedanya adalah di size. Jadi untuk Twice University di logo yang sebelah kanan, ini dada kanan ya btw. Ini logonya lebih kecil yang asli karena entah, gue nggak ngerti, karena setelah gue bener-bener lihat kok ternyata ini besar ya gitu. Tapi emang bener-bener secara segi font dan lain-lainnya sekarangnya mirip sih. Dan gue nggak bisa komen karena emang ini udah perfect sih kalau masalah copying ya. Cuma kalau mungkin kalau emang bener-bener lu nyari yang 100%, gue kasih tahu sekali lagi yang namanya barang unofficial nggak ada yang 100% sama. Kalau lu mau pesen yang sama, lu beli aja yang official gitu ya. Jadi sini kemiripannya 90%, 10% kurangnya dari size-nya aja sih. Jadi nggak sesuai sama aktual size-nya. Ya nggak apa-apa. Kita lanjut. Di sini ada logo Twice-nya TW gede. Nah, di sini lagi-lagi ukurannya nggak sesuai sama actual size-nya. Tapi ya itu tadi poin plusnya adalah dia benar-benar mirip banget. Yang kelihatan beda dari luar kalau itu Onovi atau Onovi selain dari ukurannya adalah dari bordiran di pinggirnya. Nah, kalau yang official itu dia di sini bordiran pinggirnya bentuknya nggak gold. Memang Twice mengusungnya dia memang benar-benar black and gold and white, tapi di sini bordirannya untuk yang aktualnya yang benar-benar officialnya itu warnanya kuning, lebih ke kuning. Jadi apa ya, bright yellow kayaknya ya. Jadi kalau orang bilang ya, jadi benar-benar kuningnya mencolok guys. Dan ini ukuran yang asli sedikit lebih besar sih. Jadi dia memang agak menutupi bagian dari dada kiri atas ya. Jadi emang benar-benar bagian dada di bagian kiri itu tulisannya besar banget, tulisan TW gitu. Jadi kira-kira jaraknya ada nggak sih, sekitar 3 cm apa ya. Jadi benar-benar gede lah pokoknya. Jadi dan ya untuk lain-lainnya nggak ada poin ini sih, nggak ada poin minus sih. Cuma ya memang kalau komentarin dari masalah jahitan ya ini memang sedikit kurang rapi ya, wajar lah ya. Oke, kalau begitu terus dari apa lagi ya, ntar gue sambil nyocokin gambar di depan karena gue masih bisa sedikitnya inget-inget. Nah,
Ini kita bagian depan sudah ya. Nah, ini bagian depan atas tadi kita udah lihat. Oh iya, untuk lengan lehernya dia emang bener-bener mirip, bagus dan rapi banget. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Mohon maaf ya, ini sebenarnya barang gue udah agak buluk karena emang bener-bener gue pakai daily life gitulah. Pokoknya bener-bener gue pakai buat daily driver. Oke. Lagi guys, ini tadi untuk lehernya udah ya, sesuai ya, bener-bener rapi banget, sesuai sama yang ori sih pasti. Oke, untuk bawahnya kita lihat bawahnya dulu, kita putar. Nah, ini ada bagian kantong sama bagian strip di bawah nih. Nah, untuk kita bahas kantongnya dulu. Kantongnya perfect, bener-bener nggak ada apa ya, kekurangan sih. Emang bener-bener mirip aja, mirip sih, karena di sini dia pakai letter. Cuma ya, kalau kita bicara bahas masalah letternya sih nanti aja sih ya, kita bisa sekalian sama yang bagian lengan. Untuk kancingnya kemarin sama sih, nggak ada beda, bener-bener sekilas sih nggak terlihat beda ya. Untuk kemudian, nah ini yang di sini bagian lingkar apa namanya, pinggang ya, bagian lingkar pinggang ini di sini kalau dilihat sekilas sebenarnya mirip, cuma adalah kekurangannya dia adalah untuk stripnya jaraknya terlalu dekat. Nah ini jaraknya terlalu dekat nih, jadi dia antara satu sama atas sama yang bawah ini dekat. Nah sedangkan kalau kita lihat yang official sekilas ya, boleh dilihat. Nah untuk yang official ini dia jarak dari strip satu sama strip bawahnya itu jauh. Dan untuk kemudian satu lagi, untuk yang strip bawah dia biasanya, bukan biasanya, dia mepet sama ujung dari jahitan dari yang bawah ini. Jadi dia emang lebih turun lagi, lebih agak-agak turun sih, bener-bener mepet sama bagian bawah, paling bawahnya, ujung bawah. Nah kemiripan gue nilai juga ya nanti aja lah ya, overall penilaiannya aja. Terus kalau udah selesai gue balik ke bagian belakang sebelum kita ke bagian lengan. Oke. Nah ini yang bagian belakang. Di sini kita bisa sebut bahwa ini benar-benar pembeda antara barang official dan barang unofficialnya. Tapi kita balik lagi di sini, kita emang benar-benar mau apa ya, benar-benar praise, benar-benar puji atas kemiripan dan kemiripan desain dari barang unofficial ini, yang nanti bakal gue kasih penilaian total dan gue bakal kasih tahu apakah barang ini worth dibeli apa enggak. Nanti gue juga akan sertakan link dan sertakan tokonya. Jadi dia adanya di Instagram, mungkin Instagram bisa dihubungi melalui WhatsApp juga. Nah ini kita kembali lagi ke review. Nah ini reviewnya kita sampai kepada bagian belakang. Nah ini yang bagian belakang, kenapa gue bilang beda banget, karena yang pertama kalian bisa bolehlah tengok jaket yang officialnya gimana. Gue kasih kesempatan buat tengok, untuk kemudian kalian bisa lihat di sini, bisa kalian bandingkan di barang unofficialnya. Jadi yang pertama masalah ukuran tulisan, ukuran font dan logonya ini udah bener-bener jelas beda banget gitu ya. Mulai dari ukuran tulisan Twice Unif yang di sini gua pikir terlalu kecil ya, karena di official jacketnya itu bener-bener dari pojok ke pojok. Kalian bisa bayangin sendiri gedenya seberapa. Waktu kemarin gue pakai sih bener-bener punggungnya gue ngerasa kayak apa ya, punggungnya jadi tebel karena ya bordirannya emang bener-bener tebel aja gitu, tebel dan gede, jadi bener-bener menuhin hampir seluruh punggung gue gitu. Untuk kemudian sampai ke sini, terus ada ukuran di logo Twice-nya juga beda, dan lagi-lagi ya ini braided bagian pinggirnya beda ya. Jadi kalau misalnya Ovi tadi gue udah bilang warnanya lebih kekuningan, goldnya bukan gold lagi, memang bener-bener warna kuning sih kalau yang official itu. Jadi di sini bentuknya bener-bener gold ya. Ini tapi gue mikir, gue sih menilai
gue lebih suka yang ini sih, karena emang gue bener-bener kesan goldnya dapet aja gitu. Karena memang kalau yang di OVI itu gue lihat emang bener-bener kuning, jadi bukan gold ya. Gue nggak ngerti sebenarnya dari officialnya detailnya warnanya kuning atau gold, cuma ya gue lebih suka yang ini sih. Terus ada lagi di tulisan fashion design. Nah, fashion designnya ini dari ukuran, sebenarnya ukurannya emang segini gitu. Emang asli actual size-nya memang dia memang kecil kalau di officialnya. Jadi kenapa dia bisa dibilang kecil, karena dia memang bener-bener ketutup sama tulisan Toys Unif-nya yang gede dan logonya yang gede banget. Dan ini gue lihat dari sini, kira-kira kalau gue pikir sih ukurannya antara A3 ya, karena nggak mungkin sih A4, kayaknya A4 nggak mungkin. Ini gue bawa kertas A4 dan ternyata nggak cukup. Jadi kalau menurut jasa konveksi, karena kebetulan gue punya usaha konveksi, ini ukuran print outnya A3 ya, sekitar itu A3, dan jadi nggak terlalu besar. Jadi kalau kita buka, nah sebentar guys, oke. Kita buka, ini emang bener-bener nggak gede-gede banget sih, emang kecil sih emang. Jadi nah, buat yang nggak suka yang terlalu mencolok, nah bentar gue edit. Buat yang nggak suka terlalu mencolok sih, pasti kalian bakal serak-serak aja sih. Nah ini dari sini gue liatin belakang nih, nah ini kaki gue, sorry. Nah ini emang bener-bener nggak besar sih, emang tulisannya kecil sih. Sedangkan kalau dilihat yang official, wah gede banget sih aslinya. Emang ini, jadi dia bener-bener kalau gue boleh bilang ya, ini dari pojok hampir ke ujung gitu, ujung ke ujung lah, dan itu tulisannya gede banget. Dan logonya juga yang pasti kalian tahu sendiri, logonya juga hampir dari pojok ke pojok. Ini kalau ada garis ini dari sini, ini nih ada, kebetulan ada kayak bekas garis setrikaan nggak sih ini kalau kalian bisa lihat, nanti garis dari sini sampai kira-kira hampir ke sini sih, sini. Kalau gue bener-bener masih inget detailnya, karena gue bener-bener nilai, gue bener-bener bandingin. Cuma sayang, kesalahan gue adalah gue nggak foto, gue nggak dokumentasiin sama sekali barang official yang gue beli waktu itu, karena gue mikir harga segitu sayang banget men kalau bener-bener gue nggak bisa pakai. Karena bukan apa ya, cuma gue ngerasanya duit segitu untuk jaket yang literally bener-bener nggak bisa dicuci. Karena apa ya, nanti kita bahas sih alasan kenapa dia nggak dicuci, dan dia sebenarnya nggak cocok banget buat daily driver di Indonesia gitu. Cuma ya balik lagi, gue waktu itu jual karena emang bener-bener udah kepepet banget, dan ya mohon maaf karena belum punya penghasilan tetap, jadi gue mau nggak mau jual karena butuh duit. Ya intinya kalau gue sih ini bener-bener cocok buat daily driver, walaupun ya kalian tahu aspeknya dimana ketidakmiripan itu terlihat, bener-bener terlihat jelas di belakang sih. Tapi itu cuma dari ukuran aja. Nah untuk yang lain-lainnya sih gue rasa mirip. Gue pikir ya 95% mirip lah. Ini dari mulai tulisan Toys Unif-nya, terus sampai bener-bener ada titiknya ya. Bener-bener ini titiknya kayak bentuk angka bentuk persegi panjang deh kayaknya tuh. Iya, bukan ke kotak sih. Ya nggak apa-apa sih, sebenarnya nggak terlalu kelihatan. Terus toysnya juga ya rapi bikinnya. Nah fashion desainnya juga ya, ini kayaknya kalau pandangan gue sih, baik Anovi atau officialnya sih, emang desainnya gue mikir terlalu rame sih ya, gara-gara ada tulisan fashion design ini. Entah, nggak tahu kalian mikirnya itu malah wah estetik tuh bang, bagus, bisa jadi pembeda dan lain-lain sebagainya. Cuma menurut gue nggak cocok aja sih, karena ya ini tadi mungkin bisa dihilangkan, mungkin nggak, kalau dihilangin kan lebih kelihatan gimana ya, lebih kelihatan bagus gitu. Terus logonya digedein, ya emang sebenarnya udah pas sih. Cuma ya itu tadi aja yang bikin gue nggak srek, karena ya ada logo, ada tulisan fashion design, dan gue yang nggak paham juga kenapa tadi di depan ada gambar sewing mesin atau mesin jahit. Nah itu yang gue pasti sampai sekarang nggak paham ya, entah apa yang ada di pikiran desainer dari jaket ini. Tapi ya
kita nggak bisa komplain selain kita bisa support barangnya dan dengan cara membeli itu ya, gimana pun caranya. Semua orang punya selera masing-masing sih. Terus kita bakal lanjut ke bagian lengan. Oke, bagian lengan. Nah, ini dia yang benar-benar wah, gue ngerasa benar-benar bagus banget sih. Ini nggak tahu cara ngelakuin gimana, anjay. Nah, ini bahannya kulit imitasi. Nah, karena ya emang kalau kulit asli mahal men. Karena kalau gua sih kemarin, karena gua nggak terlalu tahu bahan yang dipakai yang di official itu letter asli atau beneran, ya kita anggap asli lah ya, karena harganya mahal banget. Bener-bener gua ngurus sampai sini itu ada kali harga sebelum sebelum masuk ke sini tanpa pajak sini dan bea cukai dan lain-lain itu sekitar 1.480.000. Nah, gue sampai sini pokoknya datang bener-bener sampai rumah itu sekitar 1.600.000 lebih lah ya. Gitu aja katanya orang-orang, katanya ya ada satu forum open market di mana dia menjual merch dan barang-barang official Twice itu 1,6 katanya murah men. Dan menurut gue itu udah mahal banget. Dan ya untuk 1,6 barang official itu, gue jaket seperti ini gue ngerasa nggak worth it banget sih. Nah, kita lanjutin. Ini bahannya kulit imitasi, tapi emang bener-bener kualitas kulitnya sih kualitasnya bagus sih, karena dia di sini menurut gue tebel. Nah, dan di sini ada logo ya, braided bordiran juga ya. Jadi di sini gue bener-bener ngerasa ini bener-bener bagus banget, bukan kaleng-kaleng lah ya. Jadi mereka benar-benar memperhitungkan banget ini lingkarannya, mulai dari ukurannya dan mulai dari detail-detail dari desain itu sendiri. Di sini ada tulisan Twice University. Nah, ini kalau misalnya ini Twice University, oke. Twice University Fashion Design. Ya lagi-lagi ada tulisan fashion desainnya. Gue nggak ngerti kenapa gitu. Cuma ya udahlah. Terus ada logo Twice di tengah dan ya lagi-lagi karena dia barang unofficial, pasti ada satu miss lah ya, dimana jahitannya ini nggak rapi. Dan karena ini juga barang sudah hampir sebulan sejak gue beli, gue order di Pets Bed 1. Ya gue overall bagus sih. Untuk kemiripannya mirip, cuma ya itu tadi bedanya cuma ini lagi di mana bordiran emasnya ini sebenarnya kalau yang official warnanya kuning, gitu aja sih, nggak ada beda lagi selain itu. Terus sudah untuk lengannya di sini pakai letter, ya itu tadi letter imitasi, kok diulang-ulang terus ya. Terus habis itu yang di bagian ujung, nah ini bagian ujung, aduh agak kotor ya. Nah ini gue lagi-lagi ngoreksi dari bagian hitam stripnya ini nih. Nah ini dia hampir sama kayak yang di bagian lingkar pinggang ya. Dia terlalu mepet ya strip hitamnya ini. Harusnya yang satunya strip hitam yang bagian bawah ini dia lebih dekat ke arah ujung dari lengannya. Jadi di sini, dan ini agak lebih tebel sih kalau yang official itu. Jadi mungkin ya kalau enggak setengah senti atau 1 senti lebih tebel strip hitamnya. Dan ya itu tadi yang stripnya ini tadi mepet juga. Tapi mirip sih kalau sekilas, emang benar-benar mirip. Terus ya kita lanjut ke yang bagian belakang. Lengan yang satunya, karena di sini masih ada 1 poin. Nah, di sini tulisan 10-20, entah apa maknanya. Gue nggak ngerti guys, bener-bener nggak ngerti maknanya apa sih 10-20-nya. Ya gitulah pokoknya. Terus untuk dari kemiripan, mirip, pasti mirip, karena nggak mungkin nggak mirip. Ya itu bedanya tadi itu aja, mungkin di braidednya warnanya pinggirnya bagian yang official itu warnanya kuning, bukan emas lagi-lagi. Dan sama ukurannya aja sih, ukurannya sedikit lebih besar yang asli. Jadi kalau gue pakai ini, kalau kira-kira bener-bener di sisi samping lengan gue aja, kalau yang di Ovi kemarin waktu gue pakai dengan ukurannya sama, btw ukuran gue XL ya, jadi dia lebih besar lagi, agak lebih besar. Jadi angka 10-20-nya tuh satunya bener-bener ibaratnya kayak di samping bagian lengan bagian samping depan, terus yang satunya di nolnya di angka belakang gitu, di lengan bagian belakang.
Nah guys, jadi kita sampai di kesimpulan bahwa review ini tujuannya adalah buat memberitahu pada kalian bahwa gak ada barang unofficial yang benar-benar 100% mirip sama officialnya. Sekalipun barang itu semirip apapun, pasti akan ada celah untuk bisa kita membedakan mana yang ori, official dari merch, dari girl band tersebut, dan yang bukan. Nah, untuk masalah harga di sini kan gue beli dengan harga 255.000, belum termasuk ongkir ya itu. Dan menurut gue penilaian total setelah gue review dan gue cocokkan dengan kemiripan barang officialnya atau enggak, ya kurang lebih ya gue bisa kasih nilai 9, karena ini worth it banget buat benar-benar harga segitu. Dibandingkan dengan barang orinya, dia sangat worth it. Karena apa? Di samping karena kalian gak akan terlalu ngerasa sayang ya mungkin ya gue nggak paham sih. Sayang di sini dalam arti lu bisa pakai buat keluar kemana-mana, lu nggak takut kena hujan, nggak takut kena debu, asap dan lain-lain. Karena yang satu yang harus kalian tahu, barang yang berbahan leather itu tidak bisa dicuci. Jadi gue mikirnya apa ya, kalau gue kemarin beli barang yang official itu sebenarnya agak creepy kalau gue pakai buat daily activity itu, buat daily driver gue pakai kemana-mana. Karena ya samping karena satu desainnya yang bener-bener nggak ramah banget buat kita pakai keluar. Karena apa ya, pandangan gue sendiri di sini apa yang bikin dia bener-bener nggak worth it kalau lu beli official adalah bahannya aja sih. Jadi bahan lengan yang lu nggak bisa cuci, tapi di bagian tengah dan di bagian depan nih, depan belakang nih, yang bahannya kain biasa dan warnanya putih, ini perlu banget sama yang namanya dicuci. Lu kebayang nggak kalau misalnya lu pakai ini buat makan, terus tiba-tiba ada sambal atau bahkan minyak atau ya saus lah ya, terus tiba-tiba jatuh ke sini, bayangin lu bingungnya setengah mati men buat nyuci ini. Karena apa? Ini bahan leather bener-bener nggak bisa kena air. Karena kalau kena air, pengalaman gue punya jaket kulit sih, kulitnya rusak gitu kalau nggak jadi kaku yang letek. Jadi kekelupas. Jadi bener-bener nggak user friendly banget gitu kalau nggak bener-bener lu pakai buat gathering yang indoor aja bareng sama teman-teman lu, gathering once, gathering apapun lah yang bener-bener kegiatan indoor. Gue masih boleh bilang gue saranin banget sih beli kayak gini, apalagi yang ovi. Tadi kalau buat kegiatan outdoor men, gue bener-bener nggak rekomendasiin lo beli yang official. Tapi kalau mau tetap gaya tampil modis pakai jaket ini yang sama kayak bias kalian punya, gue saranin nih kalian beli di Halim Project ini. Nanti gue kasih profile IG-nya, gue taruh kontak personnya. Kalau kalian tertarik, kalian bisa langsung hubungin, kalian bisa langsung beli. Karena setahu gue dia nggak lama lagi akan tutup batch terakhirnya, atau mungkin bahkan sudah tutup. Jadi sebenarnya udah telat sih. Ya kalian lagi nggak beruntung aja sih. Karena gue bener-bener saranin, emang bener-bener ini worth it banget sih. Worth it banget kalau emang bener-bener buat kalian yang pengen tetap gaya tapi dengan budget yang sedikit lebih hemat daripada kalian beli yang officialnya. Nah, kita udah sampai pada penghujung video gua. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata. Jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini, dislike kalau kalian gak suka, komen buat kasih masukan lagi, kritik, karena gue akan terus memperbaiki kualitas video dari segi manapun. Kalian boleh kritik, kasih komen dan kasih saran, dan boleh juga kasih komen konten apa sih kira-kira yang bakal
kalian harapkan dari gua ke depannya, ya tentunya nggak jauh-jauh dari masalah Twice dan idoling ya. Di luar Twice juga boleh. Dan jangan lupa subscribe buat tahu konten-konten gua, buat ikutin video-video gua selanjutnya. Thanks for watching.